Basis data terdistribusi. Tujuannya yaitu memahami perbedaan di BMS distribusi dan di BMS terpusat. Kemudian memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, kemudian memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluannya yaitu pada basis data terdistribusi atau distributed data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi. Pertama adalah independensi data terdistribusi, kemudian pemakaian tidak perlu mengetahui di mana data berada, merupakan pengembangan prinsip independensi data secara fisik dan logika. Kemudian transaksi terdistribusi yang autonom. Pemakaian dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakaian harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi dan terdistribusi dan transaksi distribusi autonom. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang secara global, properti-properti tersebut memungkinkan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Pertama adalah homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kemudian tipe heterogen, yaitu di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Kemudian bi-relationship DBMS atau non-rasional DBMS. Terdapat dua tipe basis data distribusi. Gambaran basis data terdistribusi yang heterogen dapat dilihat pada gambar 71 berikut ini. Ada DBMS 1, kemudian DBMS 2, dan DBMS 3. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 72 ini. Ada klien, server dari query-nya. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur ini menjadi sangat populer pada beberapa alasan. Yang pertama adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada saat waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena proses klien
harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap pada server sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server yaitu System Collaboration Server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar 73 berikut ini. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Seperti ini. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan untuk menguranginya. Sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dan dari relasi asal. Kemudian pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dan dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar 74 berikut ini. Ini fragmentasi lokal dan ini fragmentasi horizontal. Bila sebuah relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Kemudian fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya didekomposisi lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless join, sistem harus menyediakan tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, file ini ditambahkan pada setiap fragmen vertikal, sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Ini replika. Replika berarti kita menyimpan beberapa copy sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu copy R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Ini ilustrasinya. Motivasi untuk replika adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat yang lain. Demikian pula, jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika terdapat dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut ini: local name, kemudian birth site, dan birth site. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek, fragmen, replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog. Birth site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi,
Style atau site, integer, name, string, rating, integer, x, real. Kemudian receiver, site, SID, integer, date, integer, kemudian date, name, string. Kemudian dilakukan query sebagai berikut ini: select avg as kemudian from sailors where s rating lebih dari 3 and s rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum x kemudian com x pada kedua tempat. Jika where berisi hanya s rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID dengan dan rating pada Shanghai, SNAME dan X pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus menggunakan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Replikasi seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal berikut ini. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop, join di London dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller. Ambil semua halaman reservoir dari Paris. Jika halaman reservoir di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi asumsikan bahwa halaman reservoir tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D plus 500 kali 1000 DBCS. D adalah biaya membaca atau menulis halaman. S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengirim ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London. Ambil tuple reservoir yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat, kirimkan reservoir ke London. Biaya yaitu 1000S plus 4500D. Semi join biaya sama dengan 3 kali 500 per 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian melakukan join. Bloom join. Teknik bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom path join mempunyai jangkauan 0 sampai K min 1. Kemudian, jika beberapa tuple melakukan teknik hasting ke 1, set bit 1 menjadi set bit L ke 1, kemudian 1 dari 0 sampai K min 1. Kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, dilakukan hasting setiap tuple reserves. Kemudian cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hasting ke 0 di bit vektor sailors. Hasilnya disebut reduksi reserves with sailor. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserves ke London. Di London, join sailors dengan hasil reduksi reserves. Bit vektor biaya pengirimannya lebih murah dan juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan ketika menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query site membangun daerah global dan dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum memodifikasi transaksi komit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kemudian cara yang kedua yaitu asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi.
User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membackup cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari copy saat itu. Misalnya terdapat 10 copy, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 copy untuk pembacaan. Setiap copy mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Kemudian read any, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan synchronous replication akan menentukan tempat di mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah seperti ini. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Pengiriman perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon akan kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah, dan pembaca tidak hanya melihat satu copy. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat dijalankan sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misalnya tempat 1 Umurjo mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary key atau primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipopulasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana mengubah primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu langkah pertama ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, kemudian lakukan kedua aplikasi perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set application adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Implementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Log based capture yaitu log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau GDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel GDT dari primary site dan mengubah copy.
Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari satu relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem distribusi. Untuk menangani pengujian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua pengujian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua pengujian untuk semua objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Pengujian untuk semua kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan menguji semua tempat pada saat menulis objek. Distribute deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika log grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76 menunjukkan sistem deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke satu tempat. Kemudian hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local grab ke parent dan hierarki. Remote, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distribute recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika sub transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi komit protokol ditambahkan pada log. To-base commit atau to-BC, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator. Sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan nomor no atau yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Pada to-BC terdapat 2 bentuk komunikasi. Yang pertama adalah voting kemudian terminasi. Kedua adalah bentuk komunikasi diinisiasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegagalan. Untuk itu pertama kali disimpan pada local log. Pada semua komit protokol menyimpan log untuk semua transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort dan atau komit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinate. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi B, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus header atau undur T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, tempat kirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai diterima pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinate untuk T. Subordinate terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit abort atau redo undo T dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undur T. Tempat ini memungkinkan koordinator. Jika iya, subordinate mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinate yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Kemudian meskipun jika semua subordinate saling mengetahui melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinate memilih no.
Jika suatu remote set tidak merespons selama komit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinat untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melakukan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan tetapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jika koordinator tidak menunggu ACK, presume abort jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Jika transaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes atau no. Koordinator mengabaikan membaca. Kemudian ada soal. Yang pertama adalah apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi. Dua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Ketika pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Definisikan fragmentasi dan replika dalam hal di mana data disimpan. Kemudian yang kelima adalah apakah perbedaan antara replikasi sinkronous dan asinkronous. Definisikan distributed data independence. Kemudian bagaimana teknik voting dan read one read all diimplementasikan pada replikasi sinkronous. Soal 8 yaitu berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan enabling. Kemudian soal nomor 9 adalah apakah perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture. Dan soal yang terakhir yaitu mengapa pemberian nama unik pada suatu objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi. Soal yang pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya adalah yang pertama adalah independensi data, yaitu dapat membuat perubahan dalam data namun tidak bisa mengubah program. Dua, pengaksesan yang efisien terhadap data. Adanya kecanggihan dalam penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Ketiga adalah keamanan terjamin dari integritas data terpelihara. DBMS dapat melakukan kendala integritas data, sehingga jika ada satu yang tidak sesuai dengan definisi dan dari file dan kekangan yang melekat pada file otomatis akan ditolak. Kemudian yang keempat adalah administrasi data, dapat meminimalkan terjadinya redundansi atau kerangkapan data. Yang kelima, penggunaan data bersama. Mekanisme yang disediakan memudahkan pengaksesan data yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang dalam satu waktu. Kemudian gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Jawabannya baru ini adalah yang client server dan ini collaboration server. Yang ketiga adalah pada arsitektur collaboration server, jika satu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan beberapa aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Jawabannya pada collaboration system tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Transaksi terdistribusi yang atomik, pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat, seperti mengakses transaksi lokal. Yang keempat adalah definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data tersimpan. Fragmentasi atau fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada fragmen tempat. Kemudian replikasi pada saat tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi suatu relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu atau lebih tempat.
Soal yang kelima adalah apakah perbedaan antara aplikasi synchronous dan asynchronous? Jawabannya adalah synchronous replication, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum memodifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai, sedangkan yang asynchronous replication, kopi dari hasil relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Kemudian nomor 6 adalah definisikan distributed data independence, yaitu independence data terdistribusi. Merupakan salah satu properti pada basis data terdistribusi, di mana pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan lokal dan logika. Yang ketujuh adalah bagaimana teknik voting dan read all diimplementasikan pada replikasi sinkronous. Yang pertama adalah voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Tempat ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Sedangkan read all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous application. Kemudian soal yang 8 adalah berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan API. Jawabannya adalah implementasi primary set pada asynchronous replication. Isi utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit dan ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture, dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Soal yang ke-9 adalah bagaimana perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture. Log based capture merupakan log atau penyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan tenaga data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sedangkan prosedur capture yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Untuk implementasi capture dan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Kemudian soal yang terakhir adalah mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi. Jawabannya yaitu karena pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Jika satu relasi difragment dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.